Video ini disponsori oleh Pintu. Ini bukanlah sekedar batu. Ini adalah batu Fei, atau uang yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Mikronesia. Dengan ukurannya yang besar, transaksi yang terjadi akan sangat merepotkan, bukan? Bayangkan bila mereka ingin membeli barang dari desa lain. Bagaimanakah caranya memindahkan uang sebesar itu untuk membayarnya? Bagi masyarakat di Pulau Yap, hal ini diatasi dengan satu solusi, yaitu percaya saja. Di video kali ini, kami ingin membuktikan bahwa kita tidak jauh berbeda dengan masyarakat Yap. Bahkan dengan peradaban kuno pun yang masih menggunakan gandum sebagai transaksi. Karena dari dulu sampai sekarang, satu-satunya syarat agar uang dapat menggerakkan ekonomi adalah kepercayaan. Untuk menunjukkan bagaimana kepercayaan bekerja di masyarakat adat Yap, anggaplah transaksi terjadi dengan menggunakan batu Fei sebagai uang. Tanpa harus memindahkan batu yang besar ini, pembeli dapat berkata, "Anggap saja Fei ini milikmu." Dan si penjual ini menggunakan kata yang sama ketika membeli dari penjual lain. "Saya sudah diberikan Fei oleh orang lain. Anggap saja batu itu punyamu sekarang." Hal ini dapat terus terjadi meskipun batu tersebut tidak berpindah sama sekali. Bagi kita, kepercayaan memerlukan bukti, dan bukti ini disediakan oleh uang ini. Padahal benda yang saya pegang tidak lebih dari sebuah kertas yang dibuat dengan sedemikian rumit, sehingga dipercayai memiliki nilai-nilai tertentu. Inilah mengapa uang ini juga kadang-kadang disebut sebagai fiat, yang menurut KBBI adalah persetujuan penuh dan resmi. Kita menyetujui secara resmi dan memberikan kekuasaan pada pihak ketiga, seperti pemerintahan dan bank sentral, untuk menciptakan uang dengan nilai tertentu. Setiap kali kita menyimpan uang di bank, kita juga mempercayakan mereka dalam menjaga keamanan dari uang tersebut. Akan tetapi, seberapa terpercayakah mereka dalam menjalankan hal tersebut? Bila kalian adalah warga negara Zimbabwe atau Venezuela, mungkin kepercayaan kalian perlu ditinjau ulang. Pemerintahan kedua negara tersebut pernah menggunakan otoritas mereka untuk menciptakan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan uang yang dimiliki warganya menjadi tidak bernilai. The situation in Venezuela, the country where prices double every few weeks and Pada tahun 2003, di Argentina, pemerintah membekukan tabungan dari penduduknya sehingga tidak dapat ditarik. Kala krisis finansial di Yunani, pemerintah bahkan membatasi penarikan uang sebanyak $70 per hari atau hanya $1 juta. Sistem kredit yang sangat terhubung juga memberikan resiko sistemik, yakni kesalahan finansial yang dilakukan oleh orang atau institusi lain bahkan dapat berdampak pada seluruh sistem. Di tahun 1997, masyarakat di negara se-Asia Tenggara berbondong-bondong membeli dolar AS. Yang terjadi, justru nilai mata uang negara seperti Thailand dan Indonesia merosot drastis, dan krisis finansial pun tak terelakkan. Bagi sebagian orang, contoh-contoh tersebut sudah menjadi landasan yang kuat kenapa kita harus menggantikan sistem fiat yang sekarang. Di tahun 2008, seseorang bernama Satoshi Nakamoto mengirimkan sebuah email yang menjelaskan akan mata uang digital yang tidak terkontrol oleh bank sentral maupun pemerintahan manapun. Mata uang ini kemudian dinamakan Bitcoin. Ide ini menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat hingga pemerintahan. Apalagi di tengah kondisi finansial global yang semakin memburuk, cryptocurrency seperti Bitcoin
mulai dicanangkan sebagai aset berharga selain emas. Berbeda dengan emas, mata uang kripto dapat diperjualbelikan secara real time menggunakan teknologi digital. Banyak pihak juga berkata bahwa kripto memiliki nilai yang terlalu fluktuatif dan merupakan aset yang buruk. Namun, dengan platform yang terpercaya dan aman, investasi di cryptocurrency dapat menjadi hal yang menguntungkan. Pintu adalah platform yang bekerja dalam jual-beli cryptocurrency. Dengan Pintu, kalian dapat menjual dan membeli mata uang kripto dengan instan, hingga mentransfernya ke pengguna Pintu lain secara gratis. Selain mata uang kripto, Anda juga dapat mendeposit mata uang rupiah. Selain praktis, aset mata uang kriptomu di Pintu memiliki tingkat keamanan tertinggi dan dilengkapi dengan asuransi pada aset pengguna mata uang kripto. Pintu juga terdaftar resmi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. BAPEPTI merupakan lembaga resmi pemerintah yang beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan RI. Selain BAPEPTI, Pintu juga berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, sehingga dapat dipercayai.